kita memerlukan sebuah ilustrasi untuk Anda memahami apa sih itu MMT gitu ya, apa sih ekonomi yang nanti akan dipakai. Kita kasih contoh adalah kekinian. Kekinian tuh misalnya nih, Pak Jokowi lagi duduk ini di posisi presiden. Kemudian Pak Jokowi nanya ke Menteri PUPR, Pak Basuki, saya pengen 1 juta rumah tersedia dalam 2 tahun ke depan, supaya nanti pada saat kita lengser ke Prabon, lengser jadi raja ini, kita terhormat. Siap Pak Presiden, gitu kata Pak Basuki, Menteri PUPR. Maka dia bilang, saya perlu, ini angka dari langit ya, saya perlu 100 triliun Pak Presiden, gitu ya. Oh gitu ya, oke, panggil Ibu Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan, siapkan 100 triliun untuk Pak Basuki. Oh siap Pak Presiden. Ini kalau semuanya MMT ya tentunya ya. Siap. Ya kalau yang sekarang kan cari utangan. Ini enggak nih, ngapunten, ini bukan ngeledek ya, bukan, tapi ini berbeda. Tapi intinya adalah siap Pak Presiden. Lalu dia datang ke Dirjen Moneter. Printing money 100 triliun. Kasih ke Menek BUMN, dipanggil Pak Erick Thohir. Ini perusahaan-perusahaan BUMN, kamu mendapat pekerjaan untuk membuat 1 juta perumahan untuk Kementerian PUPR. Oke, ditransferlah 100 triliun itu dengan syarat semua barangnya tidak ada unsur impor. Kusennya, pakunya, besinya, semennya, atapnya, semua lokal. Nggak lama kemudian kayu-kayu di Jawa, pabrik semen di Sumatera, di Sulawesi, semua bergerak, tumbuh, muter, belanja sana kemari. Berdirilah bangunan-bangunan 1 juta unit rumah itu di mana-mana. Kemudian mereka mengangsur. 5 tahun orang mengangsur, tidak perlu bunga dan tidak perlu dinaikkan. Ini syaratnya. Kalau misalnya ongkosnya 100 triliun, ya 100 triliun dibagi 1 juta rumah, berapa itu? Ya udah, itu yang harus dibayar masyarakat. Masyarakat bayarnya nyicil selama 5 tahun. Begitu mereka nyicil, masuk ke Menteri Keuangan, masuk ke bank, masuk ke Menteri Keuangan, masuk ke bank, setiap nyicil uangnya diambil dibakar, setiap nyicil uangnya diambil dibakar, setiap nyicil. 2 tahun kemudian begitu berdiri, sold 100 triliunnya masyarakat beli, dibakar. Pertanyaannya, ada inflasi nggak? Nggak ada, nol. Ada bangunan yang jadi nggak? Ada, 1 juta rumah. Murah orang nggak pakai bunga. Ekonomi tumbuh, muter gitu. Terus lakukan, oke, udah punya 1 juta, mbok bikin 10 juta rumah, mbok bikin jalanan, bikin jembatan, bikin pelabuhan. Duitnya dari mana? Printing money. Begitu ini nanti balik, bayar, bakar gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Renminbi itu dicetak berdasarkan project. Karena itu ngawur seakan-akan mereka membangunnya. Bayangin, satu kota, ada 113 kota di Tiongkok. Itu punya gedung bangunan yang 32 lantai. Satu kota itu lebih dari 1000 tower, alias berapa juta populasi di sana. Kalau dihitung selama 40 tahun, itu ada 25 miliar meter persegi bangunan. Alias dalam 1 hari kita kayak ngebangun gedung kayak Plaza Senayan tuh 4 biji per day. Kalau minjem duitnya sopo. Tapi kalau pakai printing money begitu berdiri dibakar, gak ada inflasi dan gedungnya jadi. Nah, duit tadi tidak boleh membelanjakan 1 sen pun produk luar negeri, karena itu yang menjadi inflasi. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh Newman nanti kalau dapat mandat. 10 juta rumah jadi dalam 5 tahun, dan berapa ekonomi tumbuh, berapa rakyat bekerja, berapa produk yang akan disediakan. Lah ngono aja kok susah jadi presiden. Itu kalau Newman jadi. Jadi mulai paham ya. Mudah-mudahan Anda semua terima konsep ini, dan bukan harus Bosman yang jadi presiden. Siapapun yang menerima konsep Newman, yaitu MMT, Modern Monetary Theory ini, dipakai sebagai konsep ekonomi untuk membangun Indonesia, kasih dia kesempatan untuk mendapatkan mandat. Itu rasanya pelajaran hari ini. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu.